Di sebuah kota kecil bernama Thaif, di dataran tinggi Arab, lahirlah seorang anak yang kelak mencatat sejarah besar dunia. Islam. Namanya Muhammad bin Qasim. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, berani, dan memiliki visi yang jauh melampaui usianya. Di usia belia, Muhammad bin Qasim menunjukkan bakatnya dalam seni perang. Ia belajar strategi, kepemimpinan, dan pentingnya keadilan. Semua ini menjadi bekal ketika tugas besar menantinya. Pada abad ke-8, wilayah Sindh menjadi pusat perdagangan dan peradaban di anak benua India. Namun situasi memanas ketika pedagang Muslim yang melintasi kawasan ini dianiaya dan dibunuh oleh penguasa lokal. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menugaskan Muhammad bin Qasim, yang saat itu baru berusia 17 tahun, untuk memimpin ekspedisi militer ke Sindh. Dengan hanya 6.000 prajurit, Muhammad bin Qasim memulai perjalanan panjang ke wilayah yang tidak dikenalnya. Meskipun masih muda, Sianu adalah pemimpin yang disegani. Strateginya brilian, kepribadiannya inspiratif, dan misinya jelas, membawa keadilan dan menyebarkan cahaya Islam. Pos penting pertama yang menjadi tantangan adalah Debal, sebuah kota pelabuhan yang strategis. Dengan kecerdikan, Muhammad memerintahkan penggunaan terbucet, raksasa bernama Manjane untuk menghancurkan tembok kota. Setelah pertempuran sengit, Debal berhasil ditaklukkan. Namun, kemenangan Muhammad bin Qasim bukan hanya soal senjata. Dia dikenal sebagai pemimpin yang penuh belas kasih. Penduduk Debal, baik Muslim maupun non-Muslim, diberi kebebasan untuk beribadah, mau ia melindungi tempat ibadah mereka dan membangun kepercayaan mereka. Setelah Debal, Muhammad bin Qasim melanjutkan perjalanan ke kota-kota lain, termasuk Multan. Setiap langkahnya membawa perubahan besar. Penduduk mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama yang memaksa, melainkan agama yang membawa perdamaian dan keadilan. Muhammad bin Qasim menetapkan sistem hukum yang melindungi semua golongan. Ia memperlakukan rakyat dengan adil, tanpa membedakan agama atau kasta. Dia silat yang membuat banyak hati terbuka untuk menerima Islam dengan sukarela. Namun di balik kesuksesannya, intrik politik di pemerintahan pusat mulai mengintai. Ketika Khalifah Al-Walid wafat, penggantinya memanggil Muhammad bin Qasim kembali ke Damaskus. Tragisnya, ia dituduh melakukan pengkhianatan dan dihukum mati tanpa bukti yang jelas. Meski hidupnya berakhir tragis, warisan Muhammad bin Qasim tetap abadi. Ia adalah pemuda yang membawa ke jalan Islam di wilayah Sindh, wilayah yang kelak menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad. Muhammad bin Qasim bukan hanya seorang penakluk. Ia adalah pembawa cahaya, simbol keadilan, dan inspirasi bagi generasi mendatang. Inilah kisah Muhammad bin Qasim, sang pahlawan muda yang mengubah sejarah. Namanya akan selalu dikenang, bukan karena kekuatannya, tetapi karena keadilan dan ketulusannya.